Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Yulia Maulani dan NPM 23100102822. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS dari Teknik Kompilasi, yaitu dengan judul Konsep Dasar Translator pada Sistem Pemrograman. Oke, langsung aja. Di sini pertama saya akan menjelaskan perbedaan mendasar translator. Ini ada sedikit, terus saya akan menjelaskan lebih lengkapnya. Jadi jenis translator itu kan ada tiga, yaitu ada assembler, compiler, dan juga interpreter. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada konsep dan cara kerjanya, kelebihan, kekurangan, serta contoh dan toolsnya. Pertama di sini ada assembler, yaitu konsep dan cara kerjanya menerjemahkan dari bahasa assembly ke kode mesin atau biner, yaitu bilangan biner itu kan ada dua, yaitu 0 dan 1. Nah, proses penerjemahan dilakukan sebelum program dijalankan. Kenapa diterjemahkan ke kode mesin atau biner? Karena itu satu-satunya bahasa yang dipahami langsung oleh CPU pada komputer. Lalu kelebihannya ada performanya tinggi, karena tadi dia mendekati bahasa biner, lalu kontrol penuh terhadap hardware. Lalu kekurangannya sulit dipelajari dan tidak portable karena kembali lagi dia kan bahasanya tuh mirip banget sama bahasa mesin, tapi lebih mudah daripada bahasa mesin. Kemudian contoh dan toolsnya ada assembly x86, assembly ARM, MIPS, assembly, dan toolsnya ada NASM, MASM, dan juga GFS. Lalu kemudian ada compiler. Compiler ini menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke kode mesin atau bytecode dilakukan sekali di awal compile time. Jadi compiler ini dia langsung menerjemahkannya secara sekaligus satu file seperti itu. Program lebih cepat dan efisien, cocok untuk aplikasi besar. Ini adalah kelebihannya. Jadi si compiler ini cocok untuk aplikasi besar. Kemudian untuk kekurangannya adalah kok proses kompilasi memakan waktu, kurang fleksibel untuk perubahan cepat. Kemudian ada toolsnya dan juga contohnya. Jadi sini contohnya yang sering kita pakai itu ada C++ dan Pascal serta Java. Kemudian toolsnya di sini ada GCC, Slang, Turbo Pascal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada interpreter. Jadi interpreter ini adalah membaca, menganalisis, dan menjalankan kode sumber baris demi baris secara langsung saat program dijalankan. Kalau si compiler tadi itu kan dia langsung semuanya nge-compile, sedangkan kalau interpreter ini dia baris per baris, satu-satu gitu. Nah, kelebihannya adalah kalau interpreter ini fleksibel, mudah diuji, dan juga portabilitasnya tinggi. Sedangkan kekurangan dari interpreter ini adalah performanya lebih lambat karena dia baris per baris, distribusi tergantung pada ketersediaan interpreter. Kemudian contoh dan toolsnya sini contohnya ada Python, JavaScript, Ruby, dan juga PHP. Perl. Lalu kemudian toolsnya ada si Python, Node.js, PHP Interpreter, dan Ruby Interpreter. Lanjut. Di sini saya ada contoh kode dari translator di assembler, compiler, dan interpreter. Pada assembler ini ada ini contohnya dia akan memprint hello world. Dan ini kodenya panjang dan susah untuk dibaca sekarang. Sini ada panggilan kernelnya, panjang pesan, alamat pesan, dan juga lainnya. Kemudian ada compiler, dia lebih seperti ini. Filenya tambah .c. Sini ada include studio.h. Lalu sini dia akan melakukan hasil printnya adalah 3 karena A plus B. Nah, kemudian di sini ada interpreter, contohnya dari Python. Filenya tambah .py. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan A plus B. Jadi di sini print hasil ini sama dengan A plus B itu 3. Lanjut. Lanjut di sini ada diagram kompilasi, yaitu sini saya akan menjelaskan secara sederhananya source program ini yang ditulis dari si programmer tersebut. Kemudian pertama kalinya ada lexical analyzer, yaitu dia membaca karakter demi karakternya dan mengubahnya menjadi token seperti kata kunci contohnya ataupun operator. Jadi token-token yang tadi itu dikirim ke syntax analyzer ini.
Nah, pada syntax analyzer ini dia diperiksa dan juga susunannya tuh dan strukturnya. Nah, jadi untuk pemeriksaannya tuh di bagian syntax analyzer. Nah, kemudian compiler nih memastikan lanjut lagi ke tahap semantic analyzer. Misalnya udah benar, dia kan sintaknya lanjut ke semantic analyzer. Kemudian di sini dia akan mengecek makna program seperti contohnya kecocokan tipe data, penggunaan variabel, dan valid tidaknya suatu operasi. Kemudian di sini kan ada bagian simbol table manajernya. Ini untuk menyimpan informasi penting seperti nama variabel, tipe data, dan juga skopnya. Jika terjadi kesalahan pada tahap manapun, baik di leksikal, sintaksis, maupun semantik ini, dia akan ada si error handle ini untuk melakukan pengiriman pesan kepada programmer. Nah, habis itu dia akan lanjut ke intermediate kode generator, yaitu kode perantara yang lebih mudah dioptimasi dan tidak bergantung pada arsitektur pada mesin tertentu. Kode perantara ini kemudian diperbaiki oleh kode optimizer ini. Jadi setelah tahap intermediate kode generator, dia akan lanjut ke kode optimizer ini untuk menjadi lebih efisien, misalnya dengan mengurangi instruksi yang tidak diperlukan ataupun menyederhanakan dari ekspresi tersebut. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kode generator. Oke, tahap kode generator ini menerjemahkan kode perantara tersebut menjadi kode mesin atau objek kode sesuai dengan arsitektur komputer. Pada akhir proses di sini menghasilkan target. Target ini adalah hasil akhirnya, yaitu misalnya program bina yang siap dijalankan atau proses lebih lanjut oleh linker. Nah, dengan semua tahapan ini, compiler mampu mengubah kode tingkat tinggi menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi sini ada beberapa tahap ya, ada dari source program yang pertama dimulai, lalu lexical analysis tadi, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate kode generator, kode optimizer, dan kode generator, serta yang terakhir yaitu hasilnya yaitu target program, yaitu object code. Dan di sini di kanan dan kirinya ada yang menyambungkan semuanya pada perjalanan dari diagram kompilasi ini. Ada error handle yang menghandle error dan simbol table manager. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.